Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan operasi hitung bilangan bulat, di mana suatu operasi hitung bilangan bulat menyelesaikan suatu permasalahan nyata. Oke, kita mulai saja dari beberapa contoh soal cara penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja ke contoh pertama. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, ini suatu permasalahan yang cukup mudah untuk diselesaikan. Jika kita misalkan bahwa negatif 5 tersebut mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Untuk mencari selisihnya, kita perlu menggunakan bilangan yang paling besar dengan bilangan yang paling kecil. Di antara negatif 5 dan negatif 2, negatif 2 merupakan bilangan yang terbesar. Sehingga kita kurangkan, jadi negatif 2 dikurangkan dengan negatif 5 sehingga diperoleh 3. Dan jika digambarkan, ilustrasi pada soal akan menjadi seperti ini. Di perbedaan kedalamannya yaitu 3 meter ya. Kita langsung lihat pada soal, pada gambar. Dan sehingga sisi kedalamannya kita simpulkan adalah 3 meter. Contoh kedua, Edward ingin membuat katrol timah air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di atas permukaan tanah. Dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Untuk mencari panjang tali dari permukaan air ke katrol, kita perlu mengetahui dulu ya, seperti contoh pertama tadi, bahwa posisi 2 mewakili 2 meter di atas permukaan tanah, sedangkan negatif 3 mewakili 3 meter di bawah permukaan tanah. Sehingga untuk mencari panjang tali dari permukaan air ke katrol, kita bisa mencari selisihnya ya. Bisa mencari selisih dari posisi 2 dan negatif 3. Yaitu 2 dikurangi negatif 3, atau kita bisa tinggal jumlahkan 2 ditambah 3, yaitu menghasilkan 5. Nah, jika digambarkan, ilustrasi pada soal akan menjadi seperti ini. Jadi dari permukaan air ke katrol, panjang tali ini tinggal dijumlahkan ya, 2 ditambah 3, sehingga panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter. Contoh ketiga, pada pukul 8.00 waktu setempat, suhu di Tokyo sekitar 12 derajat Celcius, dan setiap 4 jam setelahnya, suhunya mengalami kenaikan 2 derajat Celcius. Berapa suhunya pada pukul 16.00? Nah, langkah pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah berapa jam dari pukul 8.00 sampai pukul 16.00. Jadi dari pukul 8.00 sampai 16.00 tersebut yaitu 8 jam lamanya. Jadi selama 8 jam, nah kita sekarang cari selama 8 jam ini kenaikan suhunya berapa derajat. Diketahui setiap 4 jam mengalami kenaikan 2 derajat Celcius. Sehingga jika 8 jam tersebut 2 kali 4 jam ya, dia akan mengalami kenaikan sebesar 4 derajat Celcius, atau dengan cara 2 kali 2 derajat Celcius ya. Nah, jadi suhu di Tokyo tersebut di pukul 16.00 akan menjadi 12 derajat ditambah 4 derajat ya, karena kenaikannya 4 derajat Celcius, sehingga hasilnya 16 derajat Celcius. Contoh keempat,
Dalam satu lomba matematika, penilaian ditentukan dengan ketentuan jawaban benar diberikan nilai 4, jawaban salah diberikan nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 50 soal, seorang peserta menjawab 38 soal dan 29 diantaranya dijawab benar. Tentukan nilai yang diperoleh peserta tersebut. Oke, kita identifikasi masing-masing. Untuk yang pertama, kita ketahui bahwa jawaban benar adalah 29 titik soal ya. Nah, jika dia menjawab 38 soal, sehingga jawaban salahnya akan sebanyak 38 dikurangi 29 ya. Atau total dia menjawab dikurangi jawaban benar. Jadi 9 titik soal dia jawab salah. Berikutnya yang dia tidak menjawab, yaitu keseluruhan soal 50 soal dikurangi 38 soal atau soal yang dijawab, sehingga tidak menjawab soal sebanyak 12 titik soal. Berikutnya masing-masing ya, untuk banyak jawaban benar itu dikalikan 4, banyak jawaban salah dikalikan negatif 1, dan banyak jawaban yang tidak dijawab dikalikan dengan 0. Selanjutnya kita hanya perlu menjumlahkan. Jadi kita operasi hitungnya bisa dituliskan lengkap seperti ini, 4 kali 29 ya. Nah, jawaban benar sebanyak 29 dan nilainya adalah 4 untuk setiap jawaban benar, ditambah negatif 1 kali 9, jawaban salah ada sebanyak 9 butir, dan setiap jawaban salah diberikan nilai negatif 1 ditambah 0 kali 12, karena ada 12 soal yang tidak dijawab dan setiap soal yang tidak dijawab nilainya adalah 0. Kita operasikan dulu, kita kerjakan perkalian terlebih dahulu sehingga 16 ditambah negatif 9 ditambah 0. Dan hasil akhirnya adalah 107. Jadi nilai yang diperoleh adalah 107. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian coba permasalahan berikut ya. Ada 2 permasalahan yang bisa kalian coba menyelesaikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan silakan cari referensi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Sampai jumpa di video selanjutnya.